Kesemutan atau dalam istilah medis disebut dengan parestesia adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami sensasi mati rasa atau fenomena tertusuk jarum pada bagian-bagian tubuh tertentu. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see from up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Teman-teman pasti pernah mendengar istilah kesemutan. Atau mungkin teman-teman pernah merasakan bagaimana mengalami kesemutan. Saya yakin, saya sendiri pun sering mengalami kesemutan, teman-teman. Kesemutan atau dalam istilah medis disebut dengan parestesia adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami sensasi mati rasa atau fenomena tertusuk jarum pada bagian-bagian tubuh tertentu. Parestesia atau kesemutan bisa berlangsung sebentar atau lama. Ketika saraf tertentu tertekan seperti saat duduk bersila atau tidur dengan salah satu tangan di atas, kesemutan kemungkinan bisa terjadi. Terkadang kesemutan dapat berkembang atau terjadi setelah berolahraga. Ketika tidak ada lagi tekanan pada saraf, kesemutan sesaat akan berhenti. Sementara kesemutan yang terjadi terus-menerus merupakan tanda kondisi tertentu seperti diabetes. Jika kesemutan atau parestesia sering terjadi dan terus-menerus tanpa alasan yang jelas, harap segera lakukan pemeriksaan ke dokter, teman-teman. Penyebab pasti dari kesemutan belum dapat ditentukan. Untuk sementara waktu, penyebab paling sering dari kesemutan atau parestesia adalah terhambatnya aliran darah atau sirkulasi darah dan terjadinya atau adanya penekanan pada saraf-saraf tertentu dan di bagian-bagian tubuh tertentu. Kesemutan atau parestesia yang terjadi terus-menerus merupakan indikasi suatu kondisi. Misalnya, autoimun disease seperti sindrom Guillain-Barré, lupus, dan penyakit seliak. Lalu bisa juga akibat kekurangan vitamin B12, efek samping obat-obatan kemoterapi dan obat-obatan anti kejang. Lalu bisa juga akibat penyakit infeksi, misalnya herpes zoster, hepatitis, dan lain-lain. Terkadang kesemutan atau parestesia hanya terjadi di bagian tangan dan kaki atau di kepala. Penyebab paling umum kesemutan di tangan dan kaki adalah neuropati diabetik, yaitu suatu bentuk kerusakan saraf yang disebabkan oleh tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Bisa juga disebabkan oleh kondisi lainnya, yaitu gagal ginjal, hernia nukleus pulposus atau HNP, spondylolistesis, kehamilan, dan carpal tunnel syndrome. Kesemutan yang terjadi di daerah kepala bukan merupakan kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi tersebut bisa terjadi akibat misalnya stres,
migrain, sinusitis, hipertensi, epilepsi, dan lain-lain. Tangan, kaki, dan kepala merupakan bagian tubuh yang paling sering mengalami rasa kesemutan atau parestesia. Gejala yang umumnya terjadi adalah sensasi seperti tertusuk jarum, mati rasa, rasa terbakar, dan lemas. Untuk memastikan penyebab timbulnya kesemutan atau parestesia, diperlukan beberapa pemeriksaan penunjang, teman-teman. Antara lain, pemeriksaan fungsi saraf, misalnya melakukan tes EMG atau elektromiografi, dan tes kecepatan hantar saraf atau nerve velocity test. Lalu bisa juga dilakukan CT scan atau MRI, bisa juga dilakukan biopsi, tes darah lengkap, dan pemeriksaan lumbal fungsi. Untuk melakukan penata laksanaan kesemutan biasanya tergantung penyebabnya, teman-teman. Jika kesemutan pasien merupakan gejala dari suatu kondisi, dokter akan mengobati kondisi tersebut. Misalnya, akan memberikan vitamin B12 jika penyebab dari kesemutan atau parestesianya adalah defisiensi vitamin B12. Lalu, dokter akan berusaha untuk menurunkan tekanan darah jika penyebab kesemutan atau parestesinya adalah hipertensi. Lalu, dokter juga akan berusaha menurunkan kadar glukosa darah atau kadar gula dalam darah jika penyebabnya adalah diabetes. Jadi teman-teman, parestesia atau kesemutan jangan dianggap sepele, teman-teman. Jika teman-teman kesemutannya itu sering terjadi, lalu terjadi dalam jangka waktu yang lama dan dengan frekuensi yang terlalu sering, saya berharap teman-teman segera melakukan pemeriksaan ke dokter agar diketahui penyebabnya timbulnya parestesi tersebut atau kesemutan tersebut, sehingga bisa dilakukan penata laksanaan secepat mungkin sehingga kesemutan lama-kelamaan akan berkurang. Demikian informasi mengenai kesemutan, hal yang sangat sering terjadi di kalangan masyarakat kita, teman-teman. Saya berharap informasi ini dapat menambah lagi wawasan buat teman-teman semua mengenai kesemutan atau parestesia. Jadi saya berharap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih mengetahui lagi lebih jelas mengenai parestesi atau kesemutan. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya, lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini cepat berkembang dan channel ini juga bisa tetap terus memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua. Caranya sangat mudah, hanya menekan tombol subscribe sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, bertanya, request teman-teman, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Lalu di-share sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman kita boleh menikmati video ini dan mereka boleh memetik manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia tonton terus Dr. Ferry TV karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Thank you.